Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kholisah dengan NPM C1C023027 dari Prodi S1 Akuntansi kelas B. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi yang dimulai dari menganalisis suatu transaksi, lalu, lalu kita catat ke dalam jurnal umumnya. Setelah di jurnal umum akan kita posting ke buku besar setiap akun masing-masing. Lalu saldo akhirnya akan kita catat di neraca saldo. Kenapa sebuah transaksi harus diidentifikasi? Itu karena ada dua jenis transaksi. Yang pertama yaitu transaksi keuangan, dan yang kedua yaitu transaksi non-keuangan. Nah, di sini transaksi yang akan diproses secara akuntansi adalah transaksi keuangan. Di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi transaksinya, langsung saja. Pada tanggal 1 Januari 2020, Nyonya Adinda mendirikan sebuah usaha salon kecantikan yang diberi nama Sukanyalon, yang menyediakan berbagai jasa perawatan kecantikan dan perawatan rambut. Sukanyalon ini beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Sukanyalon selama bulan Januari 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, Nyonya Adinda menyetorkan uang tunai sebesar 150 juta sebagai modal awal untuk membuka Sukanyalon. Kita analisis transaksinya. Pada tanggal 1 Januari 2020, akun yang terlibat ada cash. Cash bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Nyonya Adinda ke Sukanyalon, dan akan dicatat di sebelah debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu di sebelah debit. Akun kedua yang terlibat yaitu Adindas Capital. Adindas Capital bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal awal dari Nyonya Adinda, dan akan kita catat pada posisi kredit karena Adindas Capital adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Nyonya Adinda bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu di sebelah kredit. Kita catat ke dalam jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 1 Januari kas bertambah di sebelah debit sebesar 150 juta, lalu dinas kapital bertambah di kredit sebesar 150 juta. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 Januari 2020, Sukanyalon menyewa ruko di Jalan W.R. Supratman dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan dengan harga sebesar 24 juta rupiah terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020. Kita analisis transaksinya, yaitu akun yang terlibat yang pertama yaitu ada prepaid rent. Prepaid rent bertambah karena Sukanyalon membayar uang untuk sewa tempat usaha salon selama 1 tahun. Dicatat di posisi debit karena sewa dibayar di muka termasuk akun aset yang bersaldo normal debit. Dan dalam transaksi ini, sewa dibayar di muka bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di sebelah debit. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang Sukanyalon keluarkan untuk membayar sewa tempat usaha salon tersebut selama 1 tahun ke depan. Kita catat di sebelah posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal cash adalah debit, dan transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat pada posisi kredit. Kita catat di jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 2 Januari, prepaid rent bertambah sebesar 24 juta, lalu cash berkurang sebesar 24 juta di sebelah debit. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2020, Sukanyalon membeli berbagai peralatan salon senilai 35 juta dengan membayar tunai. Kita analisis transaksinya, yaitu pada tanggal 3, equipment bertambah karena Sukanyalon membeli peralatan salon untuk usahanya. Kita catat di posisi debit karena peralatan merupakan bagian dari aset yang bersaldo normal debit, dan dalam transaksi ini, peralatan bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di sebelah debit. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukanyalon untuk membayar peralatan yang dibelinya untuk keperluan usaha salon. Maka kita catat di sebelah kredit
karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash kita berkurang sehingga kita catat pada posisi kredit. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal umumnya yaitu pada tanggal 3 Januari, equipment bertambah sebesar 35 juta. Lalu, akun yang kedua yaitu cash berkurang sebesar 35 juta juga di sebelah kredit. Berikutnya, pada tanggal 3 Januari juga, Sukaryalan membeli berbagai perlengkapan salon senilai 6 juta secara kredit. Kita analisis pada tanggal 3 Januari 2020, akun yang terlibat yaitu Supplies. Supplies bertambah karena Sukaryalan membeli perlengkapan salon untuk usahanya. Karena dibeli secara kredit, kita catat karena kita catat di sebelah debit karena perlengkapan merupakan bagian dari aset yang bersaldo normal debit, dan dalam transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Akun yang terlibat kedua yaitu akun kedua yang terlibat yaitu akun payable. Akun payable bertambah karena Sukaryalan membeli perlengkapan secara kredit. Tidak ada uang yang dikeluarkan sehingga timbul utang untuk usaha perusahaan. Kita catat di posisi kredit karena utang usaha merupakan bagian liabilitas yang bersaldo normal kredit. Dan dalam transaksi ini, utang usaha bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Karena kita membeli perlengkapan secara kredit, otomatis utang usaha kita bertambah. Makanya utang usaha dicatat sesuai dengan saldo normalnya, itu sudah kredit. Kita masukkan ke dalam jurnalnya yaitu pada tanggal 3 Januari, supplies bertambah sebesar 6 juta, lalu account payable bertambah juga di sebelah kredit sebesar 6 juta. Berikutnya, pada tanggal 4 Januari 2020, Sukaryalan membayar biaya dekorasi ruko sebesar 2 juta secara tunai. Kita analisis pada tanggal 4, biaya dekorasi ruko itu masuk ke dalam beban lain-lain atau utility expense, di mana dia akan bertambah karena Sukaryalan membayar uang untuk biaya dekorasi ruko usaha salonnya. Kita catat di sebelah debit karena biaya dekorasi termasuk akun beban yang bersaldo normal debit. Dan dalam transaksi ini, biaya dekorasi bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash akan berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukaryalan untuk membayar sewa tempat usaha salon tersebut untuk 1 tahun. Sorry, adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukaryalan membayar untuk membayar dekorasi ruko usaha, dan akan kita catat di sebelah kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang karena kita membayarkannya untuk membayar dekorasi ruko sehingga dicatat pada posisi kredit. Nah, kita masukkan ke dalam jurnalnya yaitu pada tanggal 4 Januari pada tanggal pada tanggal 4 Januari, utilities expense bertambah sebesar 2 juta di sebelah debit, lalu cash berkurang di sebelah kredit sebesar 2 juta. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2020, Sukaryalan membayar biaya iklan di koran Bengkulu Express sebesar 400.000 selama 2 bulan. Kita analisis transaksinya pada tanggal 5 Januari 2020, prepaid advertising kita bertambah karena Sukaryalan membayar uang untuk iklan salon selama 2 bulan. Kita catat pada posisi debit karena iklan dibayar di muka termasuk akun aset yang bersaldo normal debit. Dan dalam transaksi ini, iklan dibayar di muka bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu di sebelah debit. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukaryalan untuk membayar iklan di koran Bengkulu Express selama 2 bulan. Kita catat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash berkurang sehingga dicatat pada posisi kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Januari, prepaid advertising kita bertambah sebesar 400.000 di sebelah debit,
Lalu cash berkurang sebesar 400.000 di sebelah kredit. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2020 juga menerima uang sebesar 1.300.000 atas jasa potong rambut dan pewarnaan rambut yang telah diberikan dari pelanggan. Analisis transaksinya yaitu pada tanggal 5 Januari 2020, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah karena kita menerima uang dari pelanggan atas jasa yang kita berikan. Sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu di sebelah debit. Akun kedua yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa potong rambut dan pewarnaan rambut. Kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa kita bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Januari cash bertambah sebesar 1.300.000, lalu service revenue bertambah juga di sebelah kredit sebesar 1.300.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 menerima uang sebesar 2 juta atas jasa pengerjaan krimbat dan masker wajah yang telah diberikan dari pelanggan secara tunai. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 7 Januari 2020, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash bertambah karena kita menerima uang. Sehingga kita catat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Akun kedua yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa pengerjaan krimbat dan masker wajah. Maka kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Jurnalnya maka pada tanggal 7 cash kita bertambah sebesar 2 juta, lalu service revenue kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta. Berikutnya, pada tanggal 9 Januari 2020 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.200.000 untuk bulan Januari. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 9 Januari 2020, utilities expense kita bertambah karena Sukanyalon membayar uang untuk biaya listrik, air, dan telepon. Kita catat di posisi debit karena biaya listrik, air, dan telepon termasuk akun beban yang bersaldo nomor debit. Dan dalam transaksi ini, biaya listrik, air, dan telepon bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo nomornya yaitu debit. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash kita berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukanyalon untuk membayar listrik, air, dan telepon usaha salon tersebut untuk bulan Januari. Kita catat di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo nomor aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash kita berkurang untuk membayar biaya listrik, air, dan telepon. Sehingga dicatat pada posisi kredit. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 9, utilities expense kita bertambah sebesar 1.200.000, lalu cash kita berkurang sebesar 1.200.000 di sebelah kredit. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 9 Januari 2020 juga menerima uang sebesar 5 juta atas penyelesaian jasa potong rambut dan pewarnaan rambut yang telah diberikan secara tunai. Kita analisis, pada tanggal 9 Januari 2020, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo nomor aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash kita bertambah karena kita sudah menyelesaikan jasa dan menerima uang dari pelanggan, sehingga dicatat sesuai dengan saldo nomornya itu. Dan kedua yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa potong rambut dan pewarnaan rambut. Maka kita catat ke dalam kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 9
cash kita bertambah sebesar 5 juta, lalu service revenue juga bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta. Berikutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2020 menerima uang sebesar 1 juta dari pelanggan atas jasa perawatan tangan dan kuku yang telah diberikan. Kita analisis pada tanggal 11 Januari cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash kita bertambah karena kita menerima uang dari pelanggan. Sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, debit. Berikutnya, service revenue kita juga bertambah karena penyaluran telah menyelesaikan jasa perawatan tangan dan kuku. Sehingga kita catat pada posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit. Dan pada transaksi ini, pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 11, cash bertambah sebesar 1 juta, lalu service revenue bertambah juga sebesar 1 juta. Berikutnya, tanggal 11 juga menerima uang sebesar 500.000 atas jasa nail art kuku yang telah diberikan dari pelanggan. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 11, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah kita berikan kepada pelanggan. Kita catat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash kita bertambah sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue juga bertambah karena penyaluran telah menyelesaikan jasa nail art kukunya, maka kita catat ke dalam posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 11, cash bertambah sebesar 500.000, lalu service revenue bertambah juga sebesar 500.000 di sebelah kredit. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 mendapat pinjaman uang sebesar 10 juta dari Bank BRI dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang atas pinjaman uang yang dilakukan oleh Sukanyalon. Kita catat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Pada nomor aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga catat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun berikutnya yaitu Bank Payable. Bank Payable juga bertambah karena Sukanyalon meminjam uang Bank BRI untuk usahanya selama 1 tahun. Kita catat pada posisi kredit karena utang bank merupakan bagian dari liabilitas yang bersaldo normal kredit, dan dalam transaksi ini utang bank kita bertambah sehingga catat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 13, cash bertambah sebesar 10 juta, lalu bank payable kita juga bertambah sebesar 10 juta juga. Berikutnya, pada tanggal 13 juga, kita menerima uang sebesar 2 juta atas jasa krimbat dan manicure kuku, tangan dan kaki yang telah diberikan. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 13, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari pelanggan atas jasa yang telah kita berikan. Kita catat di sebelah debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Lalu service revenue kita juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa krimbat dan manicure kuku, tangan dan kaki. Kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 13, cash kita bertambah sebesar 2 juta, lalu service revenue kita juga bertambah sebesar 2 juta di sebelah kredit. Berikutnya, pada tanggal 15 Januari 2020, telah menyelesaikan jasa MUA atau makeup artist untuk pernikahan senilai 7 juta rupiah, di mana 5 jutanya telah diterima.
uangnya, sedangkan sisanya dilunasi awal bulan depan. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 15, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan. Maka kita catat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash kita bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun berikutnya yaitu akun receivable kita bertambah karena penyalon telah memberikan jasa tetapi baru sebagian uangnya yang diterima sehingga masih ada sisa uang yang belum diterima. Maka dari itu sebagiannya diakui sebagai piutang usaha. Kita catat di posisi debit karena piutang usaha adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit dan dalam transaksi ini piutang usaha bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun berikutnya yang terlibat juga yaitu service revenue kita. Service revenue kita juga bertambah karena Sukanyalan telah menyelesaikan jasa MA untuk pernikahan dan kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 15, cash kita bertambah sebesar 5 juta, lalu akun receivable kita bertambah juga sebesar 2 juta. Berikutnya yaitu service revenue. Service revenue kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 7 juta rupiah. Berikutnya, pada tanggal 16 Januari 2020, menerima uang sebesar 1.500.000 dari pelanggan atas jasa krimbat dan potong rambut yang telah diberikan. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 16 Januari 2020, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat di sebelah debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa krimbat dan potong rambut, maka kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Kita catat ke dalam jurnalnya yaitu pada tanggal 16, cash kita bertambah sebesar 1 juta sebesar 1.500.000, lalu service revenue kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 1.500.000 juga. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 18 Januari 2020 menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa luluh, waxing, dan masker wajah yang telah diberikan. Maka akan kita analisis yaitu pada tanggal 18 cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan pada pelanggan. Kita catat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Lalu akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue kita juga bertambah karena Spanyolon telah menyelesaikan jasa lurah, waxing, dan masker wajah. Maka kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit. Dan pada transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 18, cash kita bertambah sebesar 1.500.000 di sebelah debit, lalu service revenue juga bertambah di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Berikutnya, pada tanggal 18 juga membeli peralatan salon berupa hair dryer dan steamer krimbat sebesar 5 juta, di mana baru dibayarkan sebesar 3 juta. Lalu sisanya akan dibayarkan bulan depan. Kita analisis pada tanggal 18, equipment kita bertambah karena Sukanyala membeli peralatan salon untuk usahanya. Maka kita catat di sebelah debit karena peralatan merupakan bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Dan dalam transaksi ini, peralatan kita bertambah sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Berikutnya yaitu cash kita berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukanyalon untuk membayar peralatan tersebut untuk usaha salon. Kita catat di sebelah kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat pada posisi kredit. Akun berikutnya yang terlibat yaitu akun payable. Akun payable bertambah karena Sukanyala membeli peralatan, tetapi baru dibayarkan sebagian, dan sisanya akan dibayarkan kemudian
sehingga timbul utang usaha perusahaan. Kita catat pada posisi kredit karena utang usaha merupakan bagian liabilitas yang bersada normal kredit. Dan dalam transaksi ini, utang usaha bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Kita catat ke dalam jurnalnya yaitu pada tanggal 18, equipment kita bertambah sebesar 5 juta, lalu cash kita berkurang sebesar 3 juta di sebelah kredit. Akun berikutnya yang terlibat yaitu akun payable bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 19 Januari 2020, menerima uang sebesar 500 atas jasa pedicure yang telah diberikan dari pelanggan. Kita analisis yaitu pada tanggal 19 Januari 2020, cash bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat ke dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa pedicure. Kita catat ke dalam posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit. Dan pada transaksi ini, pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 19, cash kita bertambah sebesar 500.000, lalu service revenue kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 500.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 21 Januari 2020, Nyonya Adinda mengambil uang sebesar 4 juta untuk kebutuhan pribadinya. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 21 Januari 2020, karena Nyonya Adinda mengambil uang untuk kebutuhan pribadi, maka kita anggap sebagai price dari Nyonya Adinda. Price akan bertambah karena Nyonya Adinda mengambil uang usaha untuk kebutuhan pribadi. Kita catat ke posisi debit karena price termasuk bagian dari ekuitas, tetapi saldo normalnya adalah debit. Dan dalam transaksi ini, price bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Berikutnya yaitu cash. Cash kita berkurang karena adanya pengambilan uang dari perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Maka kita catat di sebelah kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash kita berkurang sehingga kita catat pada posisi kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 21 Januari, dinas pref kita bertambah sebesar 4 juta, lalu cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 4 juta. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 24 Januari 2020, menerima uang sebesar 700 atas jasa lulur dan masker wajah yang telah diberikan. Kita analisis pada tanggal 27 Januari, cash bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat di sebelah debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash kita bertambah sehingga kita catat di sebelah debit. Kemudian service revenue kita juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa perawatan kuku dan nail art. Kita catat di posisi kredit karena saldo normal pendapatan jasa adalah kredit, dan pada transaksi ini pendapatan jasa kita bertambah sehingga kita catat di posisi kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 24 Januari, cash kita bertambah sebesar 700.000, lalu service revenue kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 700.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 27 Januari 2020, menerima uang sebesar 800.000 atas jasa perawatan kuku dan nail art yang telah diberikan dari pelanggan. Kita analisis yaitu pada tanggal 27 Januari 2020, cash kita bertambah karena adanya uang yang masuk atau penerimaan uang dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita catat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Berikutnya yaitu service revenue kita juga bertambah karena Sukanyalon telah menyelesaikan jasa perawatan kuku dan nail art. Kita catat di posisi kredit karena pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit, dan pada transaksi ini pendapatan jasa kita bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 27, cash kita bertambah sebesar 800 di sebelah debit, lalu service revenue kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 800.000.
Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2020, membayar gaji pegawai Sukarnyalon sebesar 4 juta untuk bulan Januari. Kita analisis transaksinya yaitu pada tanggal 31 Januari 2020, salaris expense kita bertambah karena Sukarnyalon telah menerima manfaat dari pegawai selama 1 bulan. Maka kita catat di posisi debit karena gaji pegawai termasuk akun beban yang bersaldo nomor debit. Dan dalam transaksi ini beban gaji bertambah sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Lalu akun berikutnya yang terlibat yaitu cash. Cash kita berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Sukarnyalon untuk bayar gaji pegawai salon bulan Januari. Maka kita catat di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga catat pada posisi kredit. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Januari salary expense kita bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta, lalu cash berkurang di sebelah kredit sebesar 4 juta. Setelah kita catat semua, maka kita jumlahkan kita dapat hasil akhir yaitu di sebelah debit sebesar 265.400.000 dan di sebelah kredit juga sebesar 265.400.000. Keduanya sudah sama. Setelah itu, setelah kita catat di jurnal umum, kita posting ke buku besarnya masing-masing. Yaitu pada tanggal 1 Januari cash kita ada sebesar 150 juta. Di debit, maka kita posting ke buku besarnya yaitu pada tanggal 1 Januari kita posting cash. Referensi dari jurnal umum halaman pertama bertambah di sebelah debit sebesar 150.000. Maka saldo awal kita yaitu 150 juta. Berikutnya, akun Adidas Capital kita catat ke dalam buku besarnya. Pada tanggal 1, kita posting Adidas Capital, referensi dari jurnal umum halaman 1, di posisi kredit sebesar 150 juta. Terus pada tanggal 2 Januari 2020, akun prepaid kita posting ke buku besarnya yaitu pada tanggal 2 kita posting prepaid trend referensi dari jurnal umum halaman 1 di sebelah debit sebesar 2.400.000. Maka saldonya yaitu 24 juta. Akun berikutnya yaitu cash. Cash berkurang sebesar 24 juta di sebelah kredit. Maka kita posting ke besar cash yaitu pada tanggal 2 kita posting cash dari referensi dari jurnal umum halaman 1 di sebelah kredit sebesar 24 juta. Maka saldo akhir kita 150 dikurang 24 juta. Maka kita dapat hasil 126 juta. Berikutnya pada tanggal 3, equipment kita bertambah di sebelah debit sebesar 35 juta. Kita posting ke buku besarnya yaitu equipment tanggal 3 kita posting referensi dari jurnal umum 1 di sebelah debit sebesar 35 juta, maka saldonya juga 35 juta di sebelah debit. Akun berikutnya yaitu pada tanggal 3 ada cash,
kurang sebesar 35 juta di sebelah debit, kita masukkan ke dalam buku besarnya. Tanggal 3, kita posting referensi dari jurnal umum halaman 1, kredit sebesar 35 juta, maka 126 juta dikurang 35 juta kita dapat sebesar 91 juta. Berikutnya pada tanggal 3 Januari juga, supplies kita sebesar 6 juta, kita posting ke buku besarnya. Tanggal 3, kita posting referensi dari jurnal umum 1, supplies sebesar 6 juta di sebelah debit, maka saldonya yaitu 6 juta juga di sebelah debit. Akun kedua yang terlibat yaitu akun payable, kita posting ke buku besarnya. Akun payable tanggal 3 kita posting referensi jurnal umum 1 sebelah kredit sebesar 6 juta, maka saldonya juga 6 juta di sebelah kredit. Berikutnya pada tanggal 4 ada utilities expense sebesar 2 juta, kita posting ke buku besarnya yaitu expense. Pada tanggal 4 kita posting referensi dari jurnal umum 1 sebesar 2 juta di sebelah debit, maka saldonya juga di sebelah debit sebesar 2 juta. Berikutnya pada tanggal 4 juga ada cash. Cash kita berkurang sebesar 2 juta. Kita posting ke buku besarnya yaitu cash pada tanggal 4. Kita posting referensi dari jurnal umum 1 di sebelah kredit sebesar 2 juta. Maka dari itu 91 juta dikurang 2 juta, kita dapat hasil 89 juta. Berikutnya, pada tanggal 5, ada prepaid advertising kita bertambah sebesar 400.000. Kita posting ke buku besarnya, prepaid advertising. Pada tanggal 5, kita posting referensi dari jurnal umum 1, sebelah debit sebesar 400.000. Maka saldonya di debit juga sebesar 400.000. Akun kedua yaitu ada cash berkurang sebesar 400.000. Kita posting ke buku besarnya yaitu cash pada tanggal 5. Kita posting referensi dari jurnal umum 1 di sebelah kredit sebesar 400.000. Maka 89 juta dikurang 400.000 sama dengan 88.600. Berikutnya pada tanggal 5 juga ada akun cash bertambah sebesar 1.300.000 di sebelah debit, kita posting ke buku besarnya yaitu 5. Kita posting referensi dari jurnal umum 1 sebelah debit sebesar 1.300.000, maka untuk saldonya yaitu 88.600 kita tambah dengan 1.300 didapatkan hasil 89.900. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue bertambah juga sebesar 1.300.000 di sebelah debit, kita posting ke buku besarnya service revenue tanggal 5, kita posting referensi dari jurnal umum 1 kredit sebesar 1.300.000, maka saldonya di sebelah kredit sebesar 1.300.000. Berikutnya pada tanggal 7 cash kita juga bertambah sebesar 2 juta, kita posting cash tanggal 7 cash kita posting dari referensi dari jurnal umum 1 sebesar 2 juta, maka dapat hasilnya 89 juta, kita tambah dengan 2 juta, hasilnya yaitu 91.900. Akun kedua yang terlibat yaitu service revenue kita. Service revenue kita posting ke buku besarnya pada tanggal 7. Kita posting dari referensi jurnal umum 1 di sebelah kredit sebesar 2 juta, maka 1.300.000 kita tambah 2 juta, didapat hasil 3.300.000. Berikutnya, pada tanggal 9 Januari 2020, ada akun utilities expense sebesar 1.200.000. Kita posting ke buku besarnya, utilities expense
Ready to expand pada tanggal 9 kita posting dari jurnal umum 1 besar 1.200.000, maka 1.200.000, 2 juta ini kita tambah dengan 1.200.000, didapat hasil 3.200.000. Lalu akun kedua yaitu cash kita berkurang 1.200.000, kita posting ke buku besarnya yaitu pada tanggal 9 kita posting dari jurnal umum 1 cash berkurang sebesar 1.700.000, maka 91.900.000 dikurang 1.200.000, hasilnya yaitu 90.700.000. Berikutnya pada tanggal 11 cash kita bertambah 1 juta, kita posting ke buku besarnya. Pada tanggal masih tanggal 9, tadi kan 9 di atas, sekarang 9 di bawah. Cash kita bertambah sebesar 5 juta. Kita posting ke buku besarnya yaitu pada tanggal 9 kita posting dari jurnal umum 1 cash bertambah sebesar 5 juta, maka 90.700.000 ini kita tambahkan dengan 5 juta ini, maka didapat hasil sebesar 95.700.000. Akun kedua yaitu service revenue kita juga bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta. Kita posting ke buku besarnya yaitu service revenue pada tanggal 9 kita posting referensi dari jurnal umum 1 di sebelah kredit sebesar 5 juta, maka 3.300.000 ini kita tambahkan dengan 5 juta, didapat hasil 8.300.000. Berikutnya pada tanggal 11 cash kita bertambah sebesar 1 juta, kita posting ke buku besarnya. Tanggal 11 kita posting dari jurnal umum 1 sebesar 1 juta bertambah di debit, maka 95 juta ini kita tambahkan dengan 1 juta ini, didapatkan hasil sebesar 96.700.000. Akun yang kedua yaitu service revenue bertambah di sebelah kredit sebesar 1 juta juga. Kita posting ke buku besarnya service revenue. Tanggal 11 kita posting service revenue dari jurnal umum 1 bertambah di kredit sebesar 1 juta, maka 8.300.000 ini kita tambahkan dengan 1 juta. Didapatkan hasil 9.300.000. Berikutnya pada tanggal 11 juga, cash kita juga bertambah sebesar 500.000. Kita posting ke buku besarnya cash. Tanggal 11, posting dari jurnal umum 1 sebesar 500.000. Maka 96 juta ini kita tambahkan 96.700.000 ini kita tambahkan dengan 500. Didapatkan hasil sebesar 97.200.000. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue bertambah sebesar 500 juga di debit. Kita posting ke buku besarnya. Tanggal 11 kita posting dari jurnal umum 1 sebesar 500.000, maka 9.300.000 ini kita tambahkan dengan 500.000, didapatkan hasil sebesar 9.800.000. Berikutnya pada tanggal 13 cash kita bertambah sebesar 10 juta. Kita posting ke buku besarnya yaitu cash pada tanggal 13 kita posting cash dari jurnal umum 1 bertambah sebesar 10 juta, maka 97.200.000 ini kita tambahkan dengan 10 juta ini, didapatkan hasil sebesar 107.200.000. Dan berikutnya yang terlibat yaitu bank payable kita bertambah sebesar 10 juta di kredit. Kita posting ke buku besarnya yaitu bank payable pada tanggal 13 kita posting dari jurnal umum 1 bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Maka saldonya juga di sebelah kredit sebesar 10 juta. Berikutnya, pada tanggal 13 juga, cash kita bertambah sebesar 2 juta. Kita posting. 13, kita posting dari jurnal umum 1, cash bertambah sebesar 2 juta, maka 107.200 ini kita tambahkan dengan 2 juta ini, dapatkan hasil 109.200. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue bertambah 2 juta, maka kita posting service revenue tanggal 13 kita posting
Dari jurnal umum 1, service revenue bertambah sebesar 2 juta. Maka 9.800.000 ini kita tambahkan dengan 2 juta. Didapat hasil 11.800.000. Berikutnya, pada tanggal 15, ada cash bertambah sebesar 5 juta. Kita posting. 15 cash. Kita posting. Dari jurnal umum 1, sebesar 5 juta, maka 109.200.000 ini kita tambahkan dengan 5 juta, didapatkan hasil sebesar 114.200.000. Akun kedua yang terlibat yaitu akun receivable kita bertambah sebesar 2 juta. Kita posting akun receivable kita tanggal 15. Posting referensi dari jurnal umum 1 setelah debit sebesar 2 juta, maka saldonya di sebelah debit juga sebesar 2 juta. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue kita bertambah sebesar 7 juta. Kita posting service revenue tanggal 15. Kita posting dari referensi jurnal umum 1 sebesar 7 juta. Maka 11.800.000 ini kita tambahkan dengan 7 juta ini didapatkan hasil sebesar 18.800.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 16, ada cash sebesar 1.500.000, kita posting. Tanggal 16 kita posting. Referensi dari jurnal umum 1, cash bertambah sebesar 1.500.000, maka 114.200.000 ini kita tambahkan dengan 1.500.000 ini didapatkan hasil sebesar 115.700.000. Akun berikutnya yang terlibat yaitu service revenue kita ada 1.500.000. Kita posting ke buku besarnya service revenue tanggal 16. Kita posting referensi dari jurnal umum 1 sebesar 1.500.000, maka 18.800.000 ini kita tambahkan dengan 1.500.000 ini didapatkan hasil sebesar 20.300.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 16 ada cash sebesar 1.500.000. Kita posting ke buku besar cash tanggal 18 cash. Kita posting dari jurnal umum 1 sebesar 1.500.000. Maka saldonya yaitu 115.700.000 ini kita tambahkan dengan 1.500.000 karena kas bertambah sehingga didapatkan hasil sebesar 117.200.000. Berikutnya ada service revenue sebesar 1.500 juga. Kita posting ke buku besarnya. Service revenue tanggal 18. Kita posting dari referensi jurnal 1 sebesar 1.500.000, maka saldonya yaitu 20.300.000 kita tambahkan dengan 1.500.000 didapatkan hasil sebesar 21.800.000. Berikutnya pada tanggal 18 Januari ada equipment sebesar 5 juta. Kita posting ke buku besarnya equipment 18. Kita posting dari jurnal umum 1 equipment sebesar 5 juta, maka saldonya yaitu 35 juta ini kita tambahkan dengan 5 juta. Didapatkan hasil sebesar 40 juta. Akun berikutnya yaitu cash. Cash berkurang sebesar 3 juta, kita posting. 18. Berkurang sebesar 3 juta, maka 117.200.000 ini kita kurangkan dengan 300. Didapatkan hasil sebesar 114.200.000. Akun berikutnya yang terlibat yaitu ada akun payable kita sebesar 2 juta. Kita posting ke buku besarnya akun payable tanggal 18. Akun payable dari referensi jurnal umum 1 sebesar 2 juta. Maka saldo akhirnya yaitu 6 juta ditambah 2 juta. Didapatkan hasil 8 juta. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 19 ada cash sebesar 500. Kita posting di buku besarnya yaitu tanggal 19. Kita posting dari referensi jurnal umum 1. Kas bertambah sebesar
500.000. Maka 114.200 ini kita tambahkan dengan 500.000, didapatkan hasil sebesar 114.700. Akun berikutnya yaitu service revenue sebesar 500 juga. Kita posting ke buku besarnya. Tanggal 19 kita posting sebesar 500.000, maka saldonya yaitu 21.800 ditambah 500.000, didapatkan hasil sebesar 22.300. Berikutnya, tanggal 21 Januari, Adidas Prive-nya sebesar 4 juta, kita posting ke buku besarnya Adidas Prive. Tanggal 21 kita posting referensi dari Jurnal Umum 1, Adidas Prive sebesar 4 juta, maka saldonya juga di sebelah debit sebesar 4 juta. Akun kedua yaitu cash sebesar 4 juta, kita posting ke buku besar cash. Tanggal 21 posting dari Jurnal Umum 1, cash berkurang sebesar 4 juta, maka 114.700 ini kita kurangkan dengan 4 juta. Hasil akhirnya yaitu 110.700. Berikutnya pada tanggal 24 Januari ada cash bertambah sebesar 700.000, kita posting ke buku besarnya yaitu tanggal 24 posting dari referensi Jurnal Umum 1, cash bertambah sebesar 700.000. Maka 110.700 ini kita tambahkan dengan 700. Didapat hasil sebesar 111.400. Akun kedua yaitu ada service revenue sebesar 700.000 juga. Kita posting ke buku besarnya. Tanggal 24 kita posting service revenue dan referensi dari Jurnal Umum 1 bertambah di sebelah kredit sebesar 700.000, maka 22.300 ini kita tambahkan dengan 700 ini. Maka hasilnya yaitu 23 juta. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 27 Januari ada cash bertambah sebesar 800.000, kita posting ke buku besarnya. Tanggal 27 kita posting cash referensi dari Jurnal Umum 1 bertambah sebesar 800.000, maka 111.400 ini kita tambahkan dengan 800.000 ini, didapatkan hasil sebesar 112.200. Akun kedua yaitu service revenue kita bertambah juga sebesar 800 di sebelah kredit. Kita posting ke buku besarnya. Tanggal 27 kita posting dari referensi Jurnal 1 sebesar 800.000, maka 23 juta ini kita tambahkan 800, didapat hasil sebesar 23.800. Berikutnya pada tanggal 31 Januari ada salaries expense bertambah sebesar 4 juta. Setelah debit kita posting ke buku besarnya salaries expense. Tanggal 31 kita posting salaries expense referensi dari Jurnal Umum 1. Setelah debit sebesar 4 juta, maka saldonya di debit juga sebesar 4 juta. Berikutnya ada cash berkurang sebesar 4 juta di sebelah kredit. Kita posting ke buku besarnya. 31 posting dari Jurnal Umum 1 berkurang sebesar 4 juta, maka 112.200 ini kita kurangkan dengan 4 juta ini, maka hasil akhirnya sebesar 108.200. Nah, setelah kita posting semua akun dari Jurnal Umum ini ke dalam buku besarnya masing-masing, lalu saldo akhir dari setiap akun ini akan kita catat ke dalam sebuah neraca saldo berikut. Nah, maka kita catatkan saldo akhir dari cash sebesar 108.200. Kita catatkan dalam neraca saldonya yaitu cash dengan akun number 111 cash sebesar 108.200 sebelah debit. Lalu ada akun receivable kita 2 juta di sebelah debit. Rp2.000.000. Berikutnya ada prepaid rent 24 juta.
di sebelah debit pendapatan 24 juta. Berikutnya supplies ada 6 juta di sebelah debit. Akun berikutnya yaitu ada prepaid advertising sebesar 400.000 sebelah debit. Kita catat prepaid advertising sebesar 400.000 di debit. Berikutnya ada equipment sebesar 40 juta di debit. Lalu ada bank payable sebesar 10 juta di kredit. Bank payable sebelah kredit. Berikutnya ada akun payable sebesar 8 juta di kredit. Lalu ada Adindas Capital sebesar 150 juta di sebelah kredit juga. Kita masukkan ke sini. Adindas Capital sebesar 150 juta di debit. Berikutnya ada Adindas Private sebesar 4 juta di debit. Adindas Private 4 juta di debit. Lalu ada service revenue sebesar 23 juta 800 di sebelah kredit. 23.800 di sebelah kredit. Berikutnya ada salaries expense di sebelah debit sebesar 4 juta. Salaries expense 4 juta di sebelah debit. Dan yang terakhir yaitu ada utilities expense sebesar 3.200.000 di sebelah debit. Kita jumlahkan total akhir yaitu di debit sebesar 191.800 dan di kredit sebesar 191.800 juga. Didapat hasil sebesar 191.800 di sebelah kredit. Begitu juga di sebelah kredit dengan jumlah yang sama sebesar 191.800. Setelah itu akan kita sesuaikan dari akun-akun yang kita catat ini di jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian akan saya bahas di pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.